Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Rabu, 14 Juni 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, kita diberi kamus, rumus kehidupan. Dan semoga kamus rumus kehidupan ini bisa kita hayati dalam kehidupan kita, secara nyata dalam hidup harian kita. Di mana di sini Tuhan bersabda, "Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi." Kita murid-murid Tuhan, mencontoh, meneladan, mengikuti Tuhan, di mana Tuhan datang bukan untuk meniadakan, namun datang untuk menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Nah, semoga kita dimampukan untuk menjalani kehidupan dengan semangat, dengan rumus dan kamus kehidupan ini, di mana datang untuk menggenapi, melengkapi, menyempurnakan. Maka di dalam refleksi ini, mari yang pertama, kenyataan realita kehidupan ini pertama harus diterima. Kita tidak mungkin menolak apa yang ada. Kita harus menerima dulu. Dan semoga kita mampu menerima dengan baik, dan anugerah yang diterima dengan baik akan menjadi berkah. Segalanya, anugerah berkat yang diterima, bahkan dengan sukacita, anugerah itu akan berlimpah, berkat itu akan berlipat. Sehingga sungguh Tuhan yang punya kehendak, punya kehidupan ini akan menyatakan kuasanya ketika kita bisa menerima. Dan yang kedua, setelah menerima apa yang ada, kenyataan ini mencari dan mencoba menemukan cara-cara baru, langkah-langkah baru untuk mengembangkannya, mengupayakannya, memperjuangkannya, agar sungguh seperti Tuhan juga bersabda dalam talenta, di dalam berkat, ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, 3, semuanya kita harus mengembangkan, mengupayakan, memperjuangkannya, sehingga sungguh berkat-berkat yang ada di dalam kehidupan kita ini sungguh berkembang. Maka perlu dikemas, dikreasi, dipoles, diciptakan kembali, dijadikan lebih baik, bahkan mungkin yang terbaik. Maka semoga kita dimampukan untuk mewujudkan hal ini. Dan yang ketiga, tentulah harus disyukuri. Bersyukur atas segala yang ada. Ini adalah aura dan vibrasi yang positif. Pribadi yang bersyukur, yang bahagia, akan melahirkan karya-karya nyata, di mana mungkin beberapa tahun yang lalu ada masa pandemi, ketika tetap bersyukur, menjadi aura dan vibrasi yang positif, tetap bahagia, maka akan ada karya-karya nyata. Namun sebaliknya, ketika ada realita kehidupan yang kemudian membuat kita lesu, loyo, menyerah, maka tidak akan ada sesuatu, tidak ada hal-hal baru, apalagi karya nyata. Dan semoga ini membawa semangat hidup kita, di mana kita datang sungguh
untuk menggenapi, menambah, menyempurnakan sehingga seturut kehendak Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat, penuh semangat, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.